kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu atas waktunya dalam memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah kita ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keagamaan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, di sini saya akan mendiseminasi budaya positif. Apa itu budaya positif? Sebelum memasuki apa itu budaya positif, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dari lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk
di ruangan terbuka. Mereka mau belajar sambil menonton video. Seperti itulah pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Dan itu di sini ada pertanyaan pemantik. Menurut ibu-ibu sekalian, apakah pertanyaan pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak? Apakah menurut ibu-ibu sekalian hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Mungkin kita sering tuh mengasih hukuman kepada siswa kita. Dia terlambat sekolah. Kamu nanti baca buku halaman sekian. Kamu coba menyapu kelas. Kan gitu. Kita sering itu melakukannya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Di sini pun kita sering pada saat mendapat peserta didik tersebut ranking, kita memberi penghargaan dan entah buku, entah piala, kan seperti itu. Apakah pernyataan-pernyataan ini merupakan budaya positif di sekolah kita? Nanti kita akan mengetahuinya setelah kita mempelajari modul ini. Oke. Yang selanjutnya di sini ada perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita selama ini beranggapan bahwasanya murid itu adalah kita yang mengontrolnya. Murid itu harus seperti ini, murid itu harus begini. Itu semua hanya ilusi. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mungkin selama ini kan kita anak berbuat salah, kita bilang anak tersebut, kamu kenapa melakukan itu? Kamu salah. Kita membuat dia merasa bersalah. Itu juga merupakan ilusi. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita kan sebagai orang dewasa, anak-anak peserta didik kita, anak-anaknya kita lah yang memiliki hak terhadap mereka. Itu juga ilusi. Kenapa? Karena anak tersebut memiliki hak tersendiri. Itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Sebelum kita masuk ke disiplin positif, ibu-ibu kan sering mendengar kata disiplin. Menurut ibu-ibu disiplin itu apa? Ya, silakan Ibu Rohani. Kalau menurut saya, disiplin itu adalah di mana murid atau guru mengikuti peraturan yang sudah diterapkan di sekolah itu. Kalau menurut saya. Oke, terima kasih kepada Ibu Rohani atas masukannya. Di sini kita masuk selanjutnya yaitu di sini ada apakah makna disiplin? Disiplin itu dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itulah makna dari kata disiplin. Dan di sini kita masuk ke disiplin positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Disiplin positif itu apa? Pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Kitalah yang melakukan pendekatan terhadap anak tersebut
kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Dalam kurikulum Merdeka, kita sering mendengar kata profil pelajar Pancasila. Yang telah kita ketahui, profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Itu yang harus ada pada peserta didik kita. Yang kedua, berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini maksudnya dia harus berbudaya. Walaupun mereka beda suku, beda ras, dan antara budaya kita, budaya mereka orang lain, itu kita harus tetap bersama, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Peserta didik diharapkan memiliki nilai mandiri pada diri mereka. Mandiri, misalkan kalau anak SD memakai sepatu sendiri, membawa buku, menyimpan buku, pensil, peralatan sekolah mereka. Dan kalau anak SMP bagaimana? Menumbuhkan rasa, oh saya hari ini piket. Bahkan itu mandiri dari diri mereka. Yang keempat itu bergotong royong. Di sini kita sering bergotong royong, berkolaborasi. Baik itu gurunya maupun siswanya, kita sering berkolaborasi, harus melakukan kolaborasi untuk memecahkan suatu masalah, misalkan pembuatan modul ajar, itu guru selalu berkolaborasi. Dan untuk siswa, bekerja kelompok, berdiferensiasi tersebut itu berkolaborasi, bergotong royong. Selanjutnya yaitu kreatif. Kita anak-anak ini bagaimana menciptakan sesuatu, itulah kreatifnya. Kita misalkan kita kasihkan mereka suatu pekerjaan. Misalkan kalau matematika kita kasih soal, bagaimana mereka memecahkan masalah soal tersebut. Disitulah kita nampak kreatif dan bernalar kritis. Siswa berani mengemukakan pendapat sesuai dengan yang mereka ketahui. Berani bahwasanya, Bu ini benar, Bu ini salah. Nah, itulah dia bernalar kritis. Selanjutnya itu 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan. Dan kebutuhan itu, kalau menurut William, yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan bertahan hidup. Kita manusia kan sering, apalagi kita melihat anak-anak kita, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makan, dan minum. Kalau anak didik kita setiap pagi kan kita pasti bertanya, selamat pagi anak-anak, apakah udah sarapan di rumah? Ada yang udah, ada yang belum. Itu kan mereka membutuhkan makan. Itulah kebutuhan mereka untuk bertahan hidup tadi. Udah gitu, kesehatan, tempat tinggal, rumah, lingkungan sekolah, itu kebutuhan bertahan hidup anak-anak tersebut. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, termasuk ke dalam kebutuhan psikologis. Pada umumnya, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi ingin dikuasai dan diterima oleh lingkungan dengan baik. Kebutuhan merasa kita menyayangi dan dikasihi. Anak-anak tersebut mungkin datang ke sekolah melakukan suatu kesalahan, tetapi sebenarnya dia hanya untuk mencari perhatian kita. Untuk apa? Agar lebih
tersebut. Selanjutnya kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal yang baru dan menarik dan suka mencoba-coba. Kebebasan ini kalau di dalam kurikulum Merdeka mungkin kita sering bisa menggantikannya dengan bahasa merdeka. Anak-anak merdeka terhadap kegiatan bebas, terhadap tindakan mereka lakukan. Padahal sebenarnya itu semua hanya perlu bimbingan dari kita. Bagaimana kita membimbing, menuntun anak, walaupun mereka merasa itu bebas, merdeka menurut mereka, tapi kan tidak, kebebasan mereka itu ada yang negatifnya. Makanya kita bagaimana caranya menuntun mereka untuk menuju ke arah yang positif. Oke, yang selanjutnya kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Seperti bermain, bercanda, jahil sama teman-temannya. Kan sering anak-anak kita seperti itu. Itulah dia kebutuhan akan kesenangan. Selanjutnya penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, dapat membuat pencapaian dihormati, didengarkan, meninggalkan pengaruh dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak kita sering nih melakukan penguasaan untuk diri dia sendiri. Memang itu dibutuhkan. Dia ngerasa, oh aku berprestasi, aku mendapatkan juara. Mungkin di sehari-hari aku mendapat nilai 100. Dan dia merasa diri dia telah berhasil. Bahwasanya dia, oh akulah yang menguasai materi pembelajaran ini. Nah, itulah dia kan kebutuhan penguasaan dalam diri peserta didik tersebut. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dalam motivasi perilaku manusia ini ada 3 golongan. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Ini namanya motivasi ekstrinsik. Murid melakukan disiplin. Anak-anak ini, oh saya harus datang tepat waktu. Kenapa? Saya takut dihukum. Baru saya harus mengerjakan PR. Kenapa? Nanti kalau tidak mengerjakan PR, saya akan dihukum. Kan seperti itu. Itulah namanya motivasi ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sering tuh mungkin kita sendiri pun sering kepada anak-anak kita. Kamu nanti kalau juara 1, mama beliin sepeda. Nah, kan sering itu. Itulah motivasi untuk mendapatkan secara imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini yang dinamakan dengan motivasi ekstrinsik. Karena mendapatkan imbalan. Kalau mungkin kalau di kelas kita, kamu harus siap pekerjaan kamu. Nanti kamu akan ibu kasih permen. 3, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, disinilah kita akan mendalami tentang bagaimana kita menghargai nilai-nilai kebajikan dalam diri sendiri. Kita akan memberikan kepada anak bahwa nilai kebajikan itu yang bernilai positif. Bagaimana anak-anak tersebut nanti akan kita tuntun ke arah yang lebih positif untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikannya.
dan menghargai nilai-nilai kebajikan pada diri mereka. Selanjutnya yaitu tentang 5 posisi kontrol guru. Mungkin ibu-ibu sering nih melakukan penghukum, membuat rasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau, menjadi manajer. Di 5 posisi kontrol ini, ibu-ibu ada yang sering menjadi penghukum? Menjadi pembuat rasa bersalah? Selalu. Menjadi teman? Selalu. Pemantau? Pasti. Manajer? Oke, di sini penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Menghukum, ya kan? Terlambat masuk sekolah, kamu bersihkan kamar mandi. Nah, itu kan tindakan fisik. Kamu sapu halaman, itu tindakan fisik. Dan itu membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya kan? Dalam menghadapi, kamu kenapa datang terlambat, nak? Lembut kita ngomong sama mereka. Tapi itulah membuat orang merasa bersalah. Menjadi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Sering ini kita, ya kan, menjadi teman untuk siswanya. Pada saat siswa nggak mau belajar, tolong bantu ibu ya. Nah, kan itu ungkapan pertemanan kita. Tolong bantu ibu ya, kamu kerjakan tugas ini. Nah, itulah ungkapan pertemanan kita. Yang keempat, pemantau. Hanya memonitor, berarti hanya mengawasi. Kita sebagai pengawas. Yang kelima, manajer. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini di 5 posisi kontrol ini kita seharusnya berada di posisi kontrol manajer. Kenapa manajer? Karena di sini kita akan memecahkan masalah terhadap anak, bukan sebagai langsung menghukum anak, bukan langsung membuat merasa bersalah, tidak sebagai teman dan tidak sebagai pemantau. Dari kelima posisi kontrol ini, guru diharapkan menjadi posisi manajer. Selanjutnya, misalkan contoh kasus, siswa membolos dari jam pelajaran. Sering tuh anak murid kita bolos di jam pelajaran. Penghukum apa? Kita suruh mereka berlari keliling lapangan, ya kan? Tuh, kalau enggak kamu tidak usah masuk ke kelas, kamu buat catatan. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Ibu guru kecewa sama kamu. Nah, itulah membuat merasa bersalah. Teman, ayolah patuh. Buat apa bolos? Buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Itulah teman. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Itulah kalimat yang sering kita gunakan. Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Itulah posisi manajer. Di sini nanti kita ada sebuah video. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf,
maaf sekali. Posesi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Inilah contoh kasus dalam penerapan 5 positif
Selanjutnya yaitu bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Dalam membentuk keyakinan kelas itu lebih abstrak, berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Di sini dalam membuat keyakinan kelas kita sebelumnya harus mengetahui kenapa tidak perubahan aja, kenapa harus keyakinan. Kenapa harus peraturan saja? Kenapa harus peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas kan gitu? Untuk mendukung motivasi intrinsik. Tadi kan yang motivasi intrinsik itu nilai-nilai kebajikan kan? Kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Mungkin kita kalau dulu sering peraturan sekolah, peraturan kelas, kan gitu kan dulu. Kalau peraturan ini dia, kalau sekarang ini kami menyebutnya dengan mengandung makna kalimat negatif. Kenapa? Misal contoh, dilarang membuang sampah sembarangan. Kan ada kata dilarang. Dilarang itu membuang sampah sembarangan. Itu ada kata yang mengandung kalimat kata-kata negatif. Seperti itu. Udah itu contoh lainnya. Tidak boleh makan di kelas. Kan kita sering gitu kan? Tidak boleh makan di kelas. Semua kata-kata tersebut yang mengandung kalimat negatif kita rubah menjadi keyakinan kelas, yaitu kembali lagi kepada nilai-nilai kebajikan. Misalkan dilarang membuang sampah sembarangan, kita ubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Kan kalimatnya kalimat positif. Udah gitu makan di jam yang telah ditentukan. Kan kalimatnya menjadi yang positif. Tidak ada lagi kata dilarang atau tidak boleh. Itu adalah kalimat negatif. Di sini contoh lainnya peraturan dan keyakinan kelas. Pada peraturan di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kan kita mengatur. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Setelah kita gunakan, kita kembalikan buku tersebut ke meja guru ataupun ke perpustakaan. Itu peraturan yang kita buatkan. Sebenarnya kalau keyakinan kelasnya apa? Bertanggung jawab. Kita melatih siswa itu tadi tanggung jawab terhadap buku yang mereka pakai. Setelah mereka pergunakan, apa yang harus mereka lakukan? Mengembalikannya. Itulah tanggung jawab keyakinan kelas. Selanjutnya itu dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya, nilai kebajikannya yaitu menghormati orang lain. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kan kita sering tuh, sebelum pembelajaran dimulai hadir jam 7.45 ya, misalkan. Seperti itu. Nilai kebajikannya apa? Menghormati orang lain dan berkomitmen. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Nilai-nilai kebajikannya apa? Keselamatan dan menghargai orang lain. Selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Sering nih kita memperingati anak-anak, itu adalah ungkapan peraturan. Tapi ungkapan nilai kebajikan kita apa? Kesehatan. Selanjutnya yaitu bergantian atau menunggu giliran. Nilai kebajikannya apa? Menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker. Kalau kita kan waktu zaman COVID sering kali tuh dia gunakan masker, ya kan? Padahal itu kalau kita gunakan nilai kebajikan yaitu tentang kesehatan dan keselamatan untuk diri kita. Selanjutnya itu jangan berlari di kelas atau koridor. Nilai kebajikannya apa? Keselamatan dan keamanan. Inilah
biasa, guru penggerak. Di situ kami ada penambahan tentang materi dihukum oleh penghargaan yang semula ada 5 unsur menjadi 8 unsur. Yang pertama yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau kemarin itu kan dihukum dengan penghargaan. Pengaruh jangka pendeknya apa? Dia merasa bangga. Jangka panjangnya apa? Nanti ke depannya setelah setahun yang akan datang, saya kemarin berprestasi, saya kemarin juara. Ke depannya, kenapa saya tidak jadi juara lagi? Kenapa misalkan kita kemarin memberi penghargaan, kemarin saya mendapatkan piala, kenapa tahun ini tidak mendapat piala? Nah, itulah seperti itulah pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Selanjutnya itu penghargaan menghukum. Selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak tepat ternyata selama ini. Tapi penghargaan yang tepat itu yang bagaimana? Kita memberikan motivasi kepada anak dengan berbicara yang dengan kalimat-kalimat yang menggunakan nilai kebajikan tersebut. Dan itu penghargaan tidak efektif. Ternyata penghargaan itu tidak efektif. Selama ini kita salah bahwasanya penghargaan itu efektif untuk murid, untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik tersebut. Selanjutnya itu penghargaan merusak hubungan. Misalkan anak yang satu dapat juara, kita kasih piala. Anak yang satunya lagi di kelas lain juara 1 tapi tidak dapat piala. Terjadi kecekcokan di antara kedua kelas yang juara 1 tersebut kan. Makanya penghargaan dapat merusak hubungan. Selanjutnya itu penghargaan menurunkan kualitas. Di sini penghargaan menurunkan kualitas jika kita tidak memberikan penghargaan kepada peserta didik itu di yang akan datangnya kita tidak memberikannya lah. Jika kita pertama memberikan penghargaan kepada peserta didik, maka kedepannya kita tidak memberikannya lagi, maka dia merasa saya tidak dapat penghargaan, malaslah, kan gitu kan. Jadi menurunkan kualitas peserta didik tersebut. Yaitu penghargaan mematikan kreativitas. Dia udah merasa bangga nih dengan diri dia, udah puas dia. Jadi dia tidak mau membuat kreativitas yang baru lagi ke depannya. Dia hanya stay di status kreativitas menurut dia itu inilah yang aku dapatkan kan gitu. Baru penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik inilah tadi yang nilai-nilai kebajikan kita, keyakinan kita. Itu makanya anak-anak ya mungkin anak-anak sekarang ini sangat kurang terhadap motivasi intrinsik tersebut. Selanjutnya itu di sini ya ada perbedaan. Misalkan kalimat hukuman dan konsekuensi. Di dalam membuat keyakinan kelas, kita selalu ada yang kalimat-kalimat hukuman, konsekuensi kan gitu kan. Misalkan contoh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu adalah sebuah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu merupakan hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu merupakan hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi. Karena dia merusak buku temannya, maka konsekuensinya apa? Ya dengan cara menggantikannya. Dan itu selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis. Karena tersenggol pada saat belajar. Udah kita lupakan air minum teman kita, ya makanya harus kita bersihkan. Itulah konsekuensinya.
Seperti ini, pada saat dia belajar PJOK, tidak ada kesepakatan di antara guru dan para siswa. Itulah tadi. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi ini, kalau hukuman ini kita secara sepihak kita, kamu harus lari, kamu harus menulis ini tanpa ada dari kesepakatan terlebih dahulu. Inilah yang dimaksud dengan hukuman. Kalau konsekuensi tadi kita ada kesepakatan di antara guru dan siswa. Itulah perbedaannya. Dan itu di sini. Lanjut tentang di sini identitas gagal. Hukuman ini kita sebut dengan identitas gagal. Karena apa? Karena itu tidak melatih, sebenarnya itu tidak melatih disiplin anak. Itu adalah tindakan negatif. Mungkin selama ini kita beranggapan dengan memberi hukuman kita dapat mendisiplinkan anak. Tapi itu adalah identitas gagal karena itu bernilai negatif. Udah gitu konsekuensi, dia netral di tengah-tengah. Bisa ke negatif, bisa juga ke ranah positif. Dan yang identitas sukses terakhir itu adalah restitusi, keyakinan. Di sini restitusi itu merupakan pilihan. Udah gitu masalahnya terpecahkan. Selanjutnya murid dapat menghormati dirinya dan orang lain. Itulah tadi identitas yang harus kita lakukan di sekolah. Berarti kita harus meninggalkan yang namanya hukuman. Tapi kita harus belajar bagaimana membuat konsekuensi dan restitusi keyakinan kepada peserta didik. Selanjutnya itu kita masuk restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Inilah tadi restitusi yang harus kita terapkan di sekolah. Selanjutnya itu dalam menerapkan restitusi ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini tahapan tindakan yang dilakukan guru yang bertujuan agar peserta didik dapat mencari solusinya untuk masalah tersebut, dapat berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, atau bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah, serta menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Di sini dalam segitiga restitusi ini ada yang namanya kita pertama menstabilkan identitas, baru setelah itu validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Sering nih kita mendapatkan kasus di sekolah. Di sini pertama menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalimatnya yang mana yang cocok? Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itulah, jika misalkan contohnya ada siswa yang datang terlambat. Selama ini kan kita tanya, kenapa kamu terlambat? Kan seperti itu. Itu aja kan kalimat kita kan.
misalkan anak kita berantem, ya kan? Dia sebenarnya hanya gara-gara ejek-ejekan. Mungkin dia hanya cuman memukul atau hanya cuman mengejek gantian, tapi datang si kawan ini tidak terima dia diejek gantian. Tapi sebenarnya yang buat masalah ini kan bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi dari hanya cuman mengejek, seperti entah memukul, entah mendorong, entah berantem secara fisik kan gitu kan. Kalau dalam validasi tindakan yang salah ini, tapi kita bertanya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini ya, kan gitu, kita validasi tindakan dia. Walaupun dia hanya cuma mengejek, dan itu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut, kan gitu. Kita sering tuh kepada anak didik kita. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Di sini anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kita kan di sekolah maupun di kelas kita pasti memiliki kesepakatan atau keyakinan kelas. Sekarang kita sebutnya dengan keyakinan kelas. Dan dari keyakinan tersebut pasti anak-anak itu sudah memahaminya dan sudah mengetahuinya apa keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah mereka, kan gitu. Nilai-nilai apa yang umumnya telah kita sepakati. Misalkan tadi siswa datang terlambat, kita tanya macam contoh tadi yang video tentang Naren terlambat, kan di situ ibu gurunya menanyakan keyakinan apa yang tidak kamu patuhi, kan gitu. Keyakinan apa yang tidak kamu tunjukkan, kan gitu. Keyakinan, disiplin, dan tidak menghargai orang lain, diri sendiri, kan gitu. Itulah nilai-nilai keyakinan. Makanya kita dalam membuat nanti kesepakatan kelas itu, gunakanlah kalimat-kalimat kata-kata yang positif. Kalimat yang sesuai dengan keyakinan, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan tadi itu sesuai dengan tujuan kurikulum merdeka, yaitu menjadi profil pelajar Pancasila. Makanya sekarang, mulai dari sekarang lah kita menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita dengan cara tidak lagi memberi hukuman, tetapi memberi keyakinan kepada peserta didik, mengubah cara posisi kontrol kita. Mungkin kita selama ini menjadi penghukum, pemantau, pembuat merasa bersalah, menjadi teman, tapi yang lebih bagus apa? Kita menjadi posisi manajer. Disitulah makanya mulai dari sekarang kita tekadkan kepada diri kita bahwasanya kita yakin akan melaksanakan, mengimplementasikan budaya positif tersebut di lingkungan sekolah kita untuk mencapai tujuan pendidikan menjadi profil pelajar Pancasila. Oke, mungkin sampai di situ aja materi yang akan saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdoa
Tidak boleh, sama aja. Masih ada kata tidaknya. Boleh, Bu. Boleh. Jangan cabut.